Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bil ikhtisar ini karena sebagian waktu saya sudah diambil oleh Syekhul TikTokiyin ini. Oke, para mbak-mbak, para kangkang, mas-mas yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang dakwah sosial media, saya ingat apa yang disampaikan oleh guru saya Sidil Habib Umar bin Hafid hafizahullah taala. Beliau pernah menyampaikan bahwa ad-dakwah wasi'ah, la yas'auha illal wasi'. Dakwah itu luas dan tidak bisa memahami dakwah kecuali orang yang punya pemikiran yang luas. Oleh karena itu, salah paham besar mereka yang mengira bahwa dakwah itu hanya mengajar, dakwah itu hanya berceramah, ya, dakwah itu hanya mengajar ngaji dan lain sebagainya. Definisi dakwah itu dalam keterangan yang disampaikan oleh guru saya Sidil Habib Umar bin Hafid hafizahullah taala, beliau menyampaikan dakwah adalah i'malul fikri. Bagaimana kita menggerakkan pikiran kita liinqadhin nas, untuk menyelamatkan manusia minal bu'di ilal qurbi, yang asalnya itu jauh dari Allah kepada dekat kepada Allah. Wa minal ghaflati ila dzikri, yang asalnya mereka lalai kepada Allah akhirnya menjadi ingat kepada Allah. Bisyattal wasail, dengan berbagai media-media. Wa anwa'il asalib, dan bermacam-macam metode dan bermacam-macam cara. Oke, dari definisi beliau ini bisa kita tarik benang merah bahwa yang namanya dakwah itu luas, caranya banyak, metodenya banyak, medianya juga banyak, dan ya harus kita akui bahwa senjata dakwah kita yang paling berpengaruh di zaman ini adalah al-wasail al-ijtimaiyah atau sosial media. Karena kita tahu kalau dulu kita punya dua dunia, dunia nyata sama dunia lain, ya, uji nyali. Sekarang kita punya dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Bahkan kita, ya, saya Hucen juga di sini, ya, dengan 5,2 juta followersnya 6. Oke. Itu bisa diundang ke sini, barokahnya, ya, Instagramamin was Instagramiyat, ya. Barokahnya netizen dan netizen. Seperti itu. Jadi para adik-adik santri, ada beberapa kritikan sebenarnya, ya, yang ingin saya sampaikan terkait dengan media-media pesantren yang selama ini saya lihat di Facebook, yang selama ini saya lihat di Instagram. Itu saya menyimpulkan ada sebenarnya 4 poin yang harus kita miliki sebelum kita terjun ke dakwah sosial media. Kalau tadi Husain mengatakan silahkanlah kalian berbuat apapun di sosial media asalkan tidak membawa label santri. Tapi kalau menurut saya, ya, kita yang sudah masuk ke pondok pesantren, meskipun tidak membaiat diri kita sebagai santri, label santri tetap akan melekat di dalam diri kita sampai kapanpun dan dimanapun. Nah, ini ya kan? Kalau misalkan seorang Ismail Al-Khalili, kan di Instagram saya tidak mencantumkan lulusan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, lulusan Darul Mustafa, tapi mereka tahu saya santri Mbah Maimun Zubair, saya santri Sayyidil Habib Umar. Kalau seorang Ismail Al-Khalili melakukan kesalahan, bukan saya yang kena. Oh, ternyata santri Habib Umar seperti itu. Oh, ternyata, ya, santri Mbah Mun seperti itu. Jadi dengan haliah kita, dengan sikap kita, secara tidak langsung kita sudah mencoreng nama pesantren, ya, di depan masyarakat luas. Nah, saya tahun ini buka Pondok Putri di rumah, banyak sekali, ya, para calon santriwati dari Palembang, dari Gorontalo. Itu gagal ke rumah, maksudnya gagal mondok di rumah gara-gara orang tuanya gak memberikan izin. Apa? Karena katanya mereka takut anaknya kenapa-napa gara-gara apa? Framing pesantren yang dibangun di media. Sekarang banyak kasus pelecehan, sekarang banyak kasus apa? Pembunuhan di pesantren, pengeroyokan dan lain sebagainya. Padahal itu kan bisa dihitung berapa persen. Iya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada para teman-teman, yang pertama para teman-teman, kita harus punya edukasi yang cukup. Ya. Banyak sekali teman-teman membuat konten,
Menge-share maklumat ini, maklumat itu tanpa memiliki edukasi yang cukup, khususnya dalam bidang hadis. Contoh ya, ini yang sering saya kritik ketika bulan Ramadan. Oke, malam pertama orang tarawih pahalanya sekian, malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Oke, yang kreator yang pernah buat itu selama bulan Ramadan, tolong jangan tersinggung. Ini kritikan dari saya. Saya katakan silahkan. Kalau kalian mengatakan, oh ini kan ada kitabnya, Duratun Nasihin. Tapi syabab, para adik-adik, selama ini kita kan membanggakan diri atas golongan sebelah karena kita punya sanad. Kalau kalian ingin mencantumkan hadis itu dalam konten kalian setiap malam bulan Ramadan, tunjukkan kepada saya satu saja sanadnya. Satu saja rawinya siapa? An siapa? Tidak ada. Tidak ada. Saya hampir bisa pastikan itu hadis maudhu. Bahkan keputusan dari Pondok Pesantren Lirboyo itu juga mengatakan seperti itu. Silakan disebarkan kata keputusannya, asalkan tidak dikatakan itu sebagai hadis Nabi. Karena secara sejarah pun tarawih 30 hari tidak pernah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Semua teman-teman tahu. Itu contohnya maklumat yang salah harus dipastikan lagi. Ya, referensi harus jelas dari kitab apa, hadis statusnya. Ini yang kelemahan kita nih para adik-adik. Menurut orang-orang Wahabi, kita ini orang yang suka pakai hadis palsu. Ya, iya. Gara-garanya apa? Gara-gara salah kita sendiri, suka pakai hadis-hadis yang nggak jelas. Makanya saya pingin setiap tim media di sini punya dewan tashih. Jadi sebelum kalian men-share ini konten kalian, ada hadis seperti ini, tanyakan dulu ke ahlinya. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini hadis Nabi beneran atau tidak? Ini cerita ya tentang Syekhona Khalil misalkan. Benar atau tidak? Tanyakan kepada majelis keluarganya. Tanyakan kepada para muridnya. Itu banyak kok cerita-cerita hoax, amalan-amalan hoax yang mengatasnamakan Syekhona Khalil. Saya sebagai anggota tim Turos banyak sekali mendengar cerita-cerita seperti itu. Contoh juga yang sering kali disampaikan bahkan oleh media-media pesantren, itu kisah tentang keromantisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dia itu pengen mengikuti pasar, akhirnya cerita-cerita bucin itu dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ya, yang para santri juga banyak menyebarkan, itu cerita ketika Rasulullah pulang malam, karena takut mengganggu Siti Aisyah, akhirnya beliau tidur di depan pintu. Siti Aisyah sudah nunggu Rasulullah dari tadi, ya. Akhirnya juga beliau tidur di depan pintu. Itu sama sekali tidak ada referensinya. Mana hadisnya? Tidak ada. Itu kisah film Korea yang dinisbatkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, itu saya yakin orang yang buat konten itu kebanyakan nonton film drakor. Mana coba dalilnya mana? Oke. Dan juga kisah ketika Rasulullah memakan buah-buahan yang kecut sampai habis. Ditanya oleh Siti Aisyah, kok gak dibagikan pada yang lain? Ternyata buahnya kecut. Itu disampaikan oleh salah satu Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Beliau mengakui sendiri kepada saya, itu salah lah. Ya, itu datanya salah, saya tidak ada referensinya. Jadi teman-teman, tidak semua kisah viral yang ada di masyarakat kita bisa disebarkan begitu saja. Tasabbut itu penting. Bahkan dalam qiraah yang lain, idza ja'akum fasikun, idza ja'akum fasikun binaba'in fatasabbatu, dalam qiraah yang lain. Pastikan dulu ini benar atau tidak, ya. Dan banyak lagi kisah-kisah tentang Rasulullah yang perlu dipastikan kebenarannya. Itu yang pertama. Yang pertama harus punya ilmu yang cukup sebelum terjun ke sosial media. Minimal kita punya dewan tashih, itu harus ya, kita punya dewan tashih. Pastikan dulu ini benar atau tidak, ini valid atau tidak. Yang kedua, adik-adik kita harus bisa fahmul waqi', memahami kenyataan yang ada di sekitar kita.
Ya, kita harus apa ya? Arifan bi zamanih, bahasanya Bamun, kalam Imam Ghazali yang sering beliau nukil, alal akil ayakuna arifan bi zamanih. Setiap orang yang bijak itu harusnya bisa paham tentang perkembangan zamannya. Jadi kita itu jangan memaksakan orang-orang untuk naik ke level kita. Kita harus seringkali menurunkan level kita agar apa? Setara dengan mereka. Contoh kan orang-orang itu biasanya kan tidak suka nulis tulisan-tulisan panjang, nggak suka baca tulisan panjang. Ya udah, silakan sebarkan konten tentang quotes. Ya, saya sering kali menukil quotes itu salah satu konten story saya yang paling banyak digemari dan paling banyak disebarkan oleh ibu-ibu di mana-mana. Iya, itu saya sebenarnya iseng loh, serius. Saya ngambil di Pinterest. Ya, kalamnya Syekh Sya'rawi, Syekh Buti, Habib Ali, saya terjemahkan. Itu yang nge-DM pakai emot nangis tuh banyak sekali. Serius. Padahal saya kan cuma iseng nerjemahkan, tapi ya Allah, saya hari ini hampir menyerah. Saya bahkan hampir bunuh diri, bayangkan. Tapi gara-gara baca quotes jenengan ini saya semangat hidup lagi katanya. Itu pengaruhnya. Ya iya. Powernya sangat luar biasa, sahabat. Ya. Dan juga kita harus paham juga yang paling best seller ini ya di Instagram saya itu Q&A. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih sering buka Q&A dan saya selalu jawab sebisa saya. Saya nggak pernah kalau ada orang nanya ke saya kemudian saya jawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Dan itu syabab ya, saya belum pernah menemukan media pesantren yang menawarkan fitur ini, belum pernah ya. Itu seharusnya perlu ya. Jadi misalkan di pesantren ada yang memang funnya fikih, khususkan waktu dalam seminggu sekali buka Q&A, jawab pertanyaan para netizen dan netizen. Itu banyak sekali loh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi kita kaum santri itu sangat jelas jawabannya, tapi bagi mereka kok saya baru tahu ya. Ternyata seperti itu ya, makasih Lora ya, saya baru tahu ternyata ilmunya seperti itu. Ya. Padahal bagi kita itu ilmu sulam safinah. Ya. Bahkan banyak teman-teman, saya itu dari Q&A itu banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu yang sebelumnya saya nggak tahu. Contoh ya, saya ini bukan jorok ya, cuma ini ilmu. Pernah ada salah satu netizen nanya ke saya gini, Lora, saya mau nanya gimana hukumnya seorang perempuan yang sholat kemudian kentut melalui vagina, kentut melalui vagina, kata dia. Saya pertama kali baca pertanyaan ini saya ketawa sambil mikir, masa bisa ya, katanya. Serius ini, saya kira bercanda, tapi setelah saya telusuri ternyata memang memang sering dialami oleh para wanita, khususnya para ibu-ibu. Ya, itu bahkan dalam istilah kedokterannya ada bahasanya quif. Nah, itu bagaimana hukumnya? Akhirnya saya cari, ya, bagaimana hukumnya dalam fikih, bagaimana itu ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan di Q&A. Karena Q&A itu membuat kita lebih interaktif dengan orang-orang dan itu yang mereka suka. Ya. Jangankan menjawab pertanyaan saya itu kadang jawab DM saja, ya. Jawab DM apalagi Husin, saya saja ya, kadang mereka komen kemudian saya mention, mereka tuh mungkin jingkrak nangis atau jingkrak, itu perlu syabab. Jadi memahami apa yang diminati oleh masyarakat tanpa menghilangkan prinsip kita. Saya sangat setuju tadi apa yang disampaikan oleh Husin, kita harus punya prinsip, jangan jadi orang yang latah. Sabda Rasulullah, la takunu imma'ah. Jangan jadi orang yang latah. Siapa orang yang latah? Kalau orang berbuat buruk dia berbuat buruk, kalau orang baik dia berbuat baik. Walakin wattinu anfusakum. Jadilah kalian orang-orang yang punya prinsip, ya. Saya tidak mau, ya, saya punya ilmu, saya tahu ini ada kitab Fathul Izar, Qurratul Uyun, tapi ini enggak layak dikonsumsi oleh publik. Ya. Gitu. Saya juga tahu ya bahwa konten-konten bucin seperti ini katanya tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, itu kita harus punya prinsip.
Meskipun kita mengikuti minat masyarakat, tapi kita tetap harus punya prinsip. Kemudian yang terakhir itu kita harus itqan. Sabda Rasulullah, innallaha yuhibbu minal mar'i idza amar fa'ala syai'an ayyutqinah. Jadi kita itu, sabda Rasulullah, Allah itu senang dari seorang hamba jika dia melakukan sesuatu dia totalitas dalam melakukan perkara tersebut. Ya. Jadi Sayyidina Habib Umar pernah ditanya seperti ini, wahai Habib, apa standar kesuksesan seorang dai? Itu. Beliau tidak jawab yang paling banyak followersnya, yang paling viral misalkan, ya, yang paling banyak mengislamkan orang, enggak. Jawab beliau adalah alladzi badzala jami'a juhdihi lid-da'wah ilallah. Dia yang sudah mengeluarkan semua apa yang dia mampu, semua yang dia miliki, dia totalitas untuk mengajak orang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari berapapun orang yang sukses mendapatkan hidayah sebab dia, terlepas dari berapapun orang yang masuk Islam sebab dia. Begitupun kalian, ya. Jadi teman-teman tim media ini yang paling barokah, insya Allah yang barokahnya paling banyak, yang akan mendapatkan barokah paling banyak dari para masyayikh adalah yang sudah mengeluarkan semua kemampuannya untuk berdakwah melalui jalan media. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu penting, itqan itu penting sahabat, ya. Karena sekali lagi kita ketahui pengaruh media sosial itu bukan hanya satu desa saja loh, bukan hanya satu kecamatan, tapi juga bisa mengguncang dunia. Saya kemarin waktu hadir seminar Habib Ali di PBNU, ini terakhir saya ingin ceritakan karena ini penting sekali menurut saya dan ceritanya menarik sekali. Habib Ali cerita seperti ini. Tahun 2006, kalian mungkin ingat 2006 kalian masih umur berapa? Masih bocil. 4 tahun. Itu ada surat kabar di Denmark yang melecehkan Rasulullah SAW. Jilan Posten nama surat kabarnya, ya. Nah itu kata Habib Ali Al-Jufri, setelah beliau telusuri, ketika terbit karikatur yang menghina Rasulullah ini, gak ada orang yang peduli, ya. Gak ada orang yang baca, gak ada orang yang peduli, karena memang surat kabar ecek-ecek, ya. Bukan sekelas Jawa Pos, bukan sekelas Kompas, surat kabar ecek-ecek yang dijual di lampu merah itu. Ya. Tapi ya, 6 bulan kemudian ada seorang Zionis namanya Daniel Pabst itu membawa surat kabar ini ke Amerika, diterbitkan di Washington Post 6 bulan kemudian. Bayangkan. Akhirnya Masya Allah di channel Al Jazeera Rasulullah dihina, Rasulullah dilecehkan. Kapan itu? 6 bulan kemudian. Mengapa kok Denmark yang disasar? Ya, Denmark ini salah satu negara Eropa yang paling nggak setuju sama Israel, yang mendesak Uni Eropa jangan sampai menerima barang jualan dari Israel, itu tanah jajahan. Siapa? Denmark. Ya. Akhirnya ada program Zionis, propaganda Zionis, ya, menyebarkan memblow up yang asalnya gak ada orang yang baca, di blow up, disebarkan seluruh dunia. Akhirnya demo di mana-mana, unjuk rasa di mana-mana, ya, kedutaan Denmark dihancurkan. Itu gara-gara sosial media. Bukan sosial media dulu, ya. Itu dulu 2006 belum ada sosial media, belum sekuat sekarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu. Dan penting yang terakhir para sahabat, bagi saya itu kita itu sekali lagi tujuan kita harus punya target, ya. Target kita apa? Kita dakwah lillahi ta'ala. Jangan kalian itu bersosmed hanya untuk viral. Saya tidak pernah dulu cita-cita doa sama Allah, jadikanlah saya minal viraliyin, tidak pernah, ya. Iya. Tapi viral itu penting, ya. Gus Baha pernah menyampaikan kepada saya, ya,
Jadi orang itu santri sekarang jangan sok tawadhu. Disuruh tampil tidak mau, disuruh manggung tidak mau. Akhirnya yang ngisi panggung orang-orang sebelah. Gara-gara santrinya pura-pura tawadhu kata beliau. Ya. Tapi tujuan kita bukan viral. Tujuan kita adalah bagaimana mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tujuan kita viral, dalam sebuah syair disebutkan ya, wa ma kullu syuhratin alayya azimatun. Tidak semua keviralan itu mulia. Ya. Kalau memang mulia tidaknya orang itu tergantung viral enggaknya, fa fir'aunu masyhurun wa fa'alatus syarri. Di dunia ini enggak ada yang viralnya melebihi Fir'aun. Tapi viralnya viral Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada para teman-teman, dan saya sangat bahagia sekali ketika tadi dijelaskan tentang MPJ ini, dan saya sangat dukung. Dan saya pribadi ya sebagai seorang Ismail Khalili dengan akun-akun media yang saya miliki, mungkin kalau teman-teman ingin membantu untuk mempromosikan ya, untuk memviralkan media-media yang kalian punya, saya insya Allah siap, gratis. Saya bantu. Oke. Karena saya sudah sering mengatakan, ayolah orang ini seharusnya fair. Kalau saya selama ini ya, kerjaan saya kalau ada tokoh-tokoh NU yang punya kredibilitas tapi followersnya sedikit, saya promosikan. Banyak ya. Banyak ya, kalau udah sekelas Ning Sela enggak pernah Ning Sela justru saya yang selalu diviralkan beliau, Ning Sela, Ning Imas ya. Itu alhamdulillah ya, yang asalnya followersnya 5.000 dalam satu hari itu bisa jadi 10.000 insyaallah. Dan gratis, tidak bayar. Saya tidak pernah buka endorse. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jember cangkring. Oke, baik Lora, menarik sekali ya Lora. Jadi buat teman-teman sudah dapat pesan-pesan dari Lora Ismail dan Lora Husain bahwa mau bagaimanapun santri itu harus take action untuk menebar kebaikan di dunia maya ya. Karena kita tidak tahu di dunia maya itu sekecil apapun ilmu yang kita berikan kepada mereka, kita tidak tahu bahwa mungkin bisa saja mereka itu bisa berubah atas ilmu yang kita berikan. Gitu ya Lora. Oke, dalam sesi ini kita akan membuka sesi pertanyaan. Belum, santai, tenang. Karena waktu sudah jam 5:30 kurang 5. Berarti jadi maghrib kurang 15 menit gitu. Iya, jam 17.40. Oh, kurang 20. Jadi kita membuka satu pertanyaan untuk satu kangkang dan satu mbak-mbak. Ya, silakan. Siapa itu? Anwar, belakang. Tolong maju, Anwar. Sebutkan nama, ukuran songkok, akun Anda biar saya blokir nanti. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lestari yang poni sotok ya. Udah Pak jalan, Bang. Udah di situ. Ya, langsung saja, langsung poin. Sebelumnya mohon maaf karena saya deg-degan ini. Langsung. Ya. Ini di shooting Mas, ini di shooting lu. Enggak. Wajah Anda tidak FYP nih. Jadi saya adalah santri Misbahul Anwar namanya, Ya kalau dari tidak santri Pondok tidak boleh Pesantren kesini sama. Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul Jatiroto Lumajang Indonesia. Dan saya juga aktif di TikTok, dan alhamdulillah 2 kali video saya pernah di like oleh Lora Husain. Tepuk tangan dulu Serius ada screenshotan. Di unlike mungkin, di unlike. Bu, itu sebuah pencapaian tertinggi saya selama berkarir di TikTok kayaknya. Iya. Allah. Dan
alhamdulillah juga saya sering bertanya di Q&A-nya Lora Ismail tapi tidak pernah dijawab, oleh karenanya pada kesempatan kali Ya ini karena saya, tidak berkualitas pertanyaan Ya. Anda. pada kali ini saya berkesempatan bermuajahah dengan beliau. Saya akan sempatkan bertanya lagi. Ini ketiga kalinya saya bertanya tentang hal ini. Untuk Lora Hussein, kok bisa saya gemeter ya? Padahal saya manusia paling pede di pesantren ini, Gus. Yang pertama, melihat materi yang disampaikan Lora Hussein tadi, senada dengan yang ada di pesantren kami, hakun bila nidham qad yaulibuhul batil bin nidham. Saya ingin tanya, nyenggol BTS itu sebagian dari hakun yang bin nidham enggak? Iya. Soalnya kan kemarin agak viral ya, ada senggolan sedikit. Itu hakun bin nidham, apakah sebagian hakun bin nidham ya? Dan untuk Lora Ismail itu beberapa kali lewat di FYP para gawagis dan nawaning beserta pasangannya. Dan yang dari dulu saya tanyakan, mohon maaf takut ini memang tidak ingin dijawab dari dulu atau gimana, kami mohon klarifikasi karena menunggu bagi kami itu adalah hal yang sangat membosankan sekali. Memberikan di wajah itu kan setiap nawaning dan gawagis itu disandingkan fotonya lalu diedit, dikumpulin semua, dan hanya milik Lora Hussein saja yang ada emot love-nya. Itu sebenarnya rahasia apa yang ada di balik itu? Saya pengen tahu. Iya. Iya. Untuk yang lain kan diekspos gitu. Untuk Lora Ismail itu ada emotnya. Jadi saya pengen tahu mungkin ada sesuatu di balik itu. Itu saja. Maksudnya sesuatu yang ilmiah di balik itu, ada dalilnya memang harus dikasih emot untuk wajah. Saya kira cukup. Terima kasih. Anda jangan balik, langsung pulang aja ke desanya sana. Pulang. Harus jawab. Tolong kamera matikan semua. Ini bahaya ini. Sebenarnya saya itu bercanda tuh sama semua orang loh. Bercanda sama semua orang, sama semua kalangan saya ajak bercanda. Saya itu termasuk orang yang masuk di semua ranah. Artis barat masuk, artis ya, siapa masuk. Saya berusaha masuk ke semua ke arah-arah sana. Saya juga tahu semua anggota-anggota K-pop yang bahkan tidak diketahui oleh orang. Saya hafal semua. Setiap kali lewat, saya penasaran. Ini kenapa orang-orang tergila sama dia? Enggak. Saya orangnya tipikal yang suka menganalisa sesuatu. Jadi BTS rame, kenapa dia rame? Saya buat catatan itu. Serius, saya buat catatan. Kenapa dia kayak gini? Kenapa dia begini? Kenapa dia punya haters yang begini? Kenapa dia punya? Lewat lagi satu artis, misal Captain America. Saya analisa. Dia kayak gini. Oh jadi untuk jadi begini. Saya emang dari kecil suka menganalisa segala sesuatu. Nah, saya waktu itu bikin bercandaan kayak gitu ke beberapa artis yang lain, biasa aja. Ketawa semuanya, haha Husainnya. Tapi pas bahas ini rame. Itu kalau tahu tek-tekan di itu saya, keluar semua hewan. Lu itu sama kayak sendal gitu. Itunya jin ya gitu. Udah di start jin itu anggota tertua BTS. Sampai paham ya Lora ya. Sejauh itu ternyata ya. Iya. Jungkook itu paling kecil. Oh. Nah, jadi ya bercandaan kayak gitulah. Cuman saya gak expect kemarin bakalan semua rame sampai di Twitter muka saya itu muncul gini, muncul muka saya terus dikasih X gitu. Saya 2 kali kayak gitu. Pertama sama geng sebelah ditulis Murji'ah, awas bahaya TikToker Murji'ah. Karena saya waktu itu keluarin satu statement, saya tidak mengkafirkan Abu Janda. Saya bilang gitu. Tiba-tiba langsung keluar di Facebook, keluar di Twitter, keluar di mana di TikTok. TikToker Murji'ah, berakidah Murji'ah. Karena katanya, ya gitu. Saya cuma bilang saya tidak mengkafirkan gitu doang. Terus yang kedua, BTS.
Anda tidak menyesal ya nyenggol BTS tadi itu? Mau saya gas lagi sih. Baik, terima kasih. Langsung Lora Ismail tadi. Jadi saya sering menyampaikan seperti ini. Kita ini enggak kekurangan orang pinter, ya. Tapi kita kekurangan orang yang bijak menghadapi perbedaan. Orang pinter banyak ya, doktor, profesor, S1, S2, S-tung-tung banyak ya. Cuma yang bisa bijak menghormati perbedaan itu sangat sulit sekali. Sampai saya itu pernah atau sering kali menyampaikan satu cerita yang saya dengar dari guru saya Habib Ali Al-Jufri. Suatu ketika ada perdebatan sengit antara Imam Syafi'i dengan muridnya Yunus ibn Abdul A'la. Saking sengitnya ini sampai muridnya ini jengkel. Karena jengkel akhirnya dia ngeloyor begitu saja tanpa izin ke gurunya. Itu kan perbuatan suul adab. Nah malam harinya jam 12 malam ada orang yang ngetok pintu rumah Yunus ibn Abdul A'la ini. Ditanya, "Man, siapa?" Dijawab, "Muhammad ibn Idris." Nah kata santrinya ini terbayang di otak saya semua orang yang namanya Muhammad ibn Idris kecuali Imam Syafi'i. Tidak mungkin Imam Syafi'i malam-malam kesini. Apalagi tadi saya sudah kurang ajar sama beliau. Setelah dibuka ternyata benar. Ya, yang di depan adalah Imam Syafi'i. Kemudian beliau berkata seperti ini. Saya tidak akan nyenyak tidur kalau di antara kita ada rasa tidak nyaman satu sama lain. Kemudian beliau berkata, suatu kalimat yang harusnya kita jadikan sebagai prinsip. Atajma'una masail wa tufarriquna masalah. Jadi selama ini kita sepakat dalam banyak permasalahan. Kita sepakat sholat wajib, zakat wajib, puasa wajib, ya, duha sunnah. Banyak permasalahan yang kita sepakati. Masa hanya gara-gara satu permasalahan saja kita bercerai-berai? Ya kan? Ini kan enggak asik kalau kayak gitu. Nah, masalah mengupload foto wanita di sosial media ini banyak sekali sering ya. Sering kali ditanyakan kepada saya ya. Saya juga sering mengatakan seperti ini. Ayolah kita ini, dan ini disampaikan oleh Habib Umar juga. Kita ini banyak titik temu yang menyatukan kita. Masa hanya gara-gara selembar kain saja kita saling bermusuhan? Masa hanya gara-gara cadar saja ini bilang pajang foto perempuan di sosmed tidak boleh, wajib pakai cadar, wajib pakai emot ya. Sampai ada yang menyebarkan kalam yang itu saya katakan harus tasabut, harus tabayun. Habib Umar ada meme katanya, siapa yang memajang wanita yang memajang foto di sosmed maka dia lebih rendah dari pelacur katanya. Itu tidak pernah. Habib Umar berkata seperti itu, tidak pernah itu, dan viral ya. Di medan dakwahnya dia di TikTok viral ya. Makanya ketua MUI cabang TikTok ini harus turun tangan. Tidak pernah Habib Umar mengatakan seperti itu. Beliau mengatakan yang bercadar silahkan, jangan merasa lebih baik daripada yang tidak bercadar. Yang tidak bercadar silahkan, jangan mengejek yang bercadar. Oke. Mengapa ya saya meletakkan emot di wajah istri saya ketika saya post? Pertama, karena istri saya cantik. Nggak. Oke, mungkin yang pernah ketemu. Nggak, ini maksudnya takut. Yang pertama ya itulah, karena istri saya menurut saya cantik, menurut saya. Itu dulu, tapi sekarang kayaknya biasa aja. Oke. Jangan direkam. Tolong. Alhamdulillah saya enggak pernah mengekspos, enggak pernah mengetek IG istri saya, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai alumni Tarim itu punya prinsip sendiri. Punya apa ya? Kita punya ciri khas sendiri. Itu ya, saya pajang foto profil di WhatsApp ya, pakai emot, wajah istri saya ditutupi emot, itu saja teman saya di Yaman protes ya. Itu tidak boleh ya. Itu saya bisa debatin dia, saya bisa. Cuma memang ya, karena memang di sana itu saya selama 6 tahun di Tarim lebih tidak pernah sekalipun
melihat wajah seorang wanita. Memang adat mereka seperti itu. Yang kedua memang tuntutan alma mater saya Darul Mustafa Tarim, memang bagi mereka ya dari circle saya, memajang foto istri di hadapan umum itu sebuah aib gitu, sebuah hal yang tidak baik gitu. Ala khilaf ya, kalau saya menjawab hukumnya bagaimana, wajah ini kan masih khilaf antar para ulama. Aurat bukan aurat, harus ditutupi atau tidak ya. Kalau yang kalian yang mau ikut pendapat yang memperbolehkan mengatakan wajah bukan aurat selama rambutnya nggak sengaja diperlihatkan ujungnya, kan ada ya, itu kan masih khilaf wajah, silahkan enggak apa-apa ya. Yang penting nggak ada tadlis, nggak ada penipuan, yang asalnya hitam karena filter jadi putih. Oke. Ya. Nah itu ya. Tapi saya meskipun seperti itu tidak pernah menyalahkan atau menyenggol lah paling tidak para masyayikh, para nawaning, para gawagis yang mengekspos wajah istri-istri mereka di sosial media. Saya tidak pernah kok. Banyak kok ya panutan kita, guru saya Gus Gofur ya. Ada juga yang nanti kita Neng Sela ya. Masa malah gak etis, malah misalkan Neng Sela beri kajian wajahnya ditutupin emot, malah gak sopan menurut saya. Ya kan? Ya kan? Juga ada Neng Jazil. Ya ini nisa muhtaramah, wanita-wanita terhormat yang harus kita jadikan panutan dan sangat menurut saya sangat bejat sekali ya kalau memang ada orang yang kemudian mengekspos atau meng-share kembali meme itu yang katanya Habib Umar, padahal bukan ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai share itu lagi. Kalau memang ada yang meng-share itu lagi, biasanya cewek-cewek hijrah, cewek-cewek cadaran, mengatakan sama dengan pelacur, itu sama sekali bukan bahasanya Habib Umar ya. Jangankan beliau, saya mengatakan kalimat sekeji itu gak pernah ya. Makanya sekali lagi, ayolah kita para media jadi media penyatu, jangan jadi pemecah belah. Kata Habib Al-Jufri, seharusnya kita bisa punya filosofi ya. Sosial media itu bahasa Arabnya apa? Apa? Al-wasail al-ijtimaiyah. Dari bahasa jemaah, bukan dari jima ya. Dari bahasa jemaah. Artinya apa? Media-media yang bisa menyatukan kita, yang jauh jadi dekat, yang nggak kenal jadi kenal. Tapi kata Habib Al-Jufri, sekarang sosial media ini lebih tepat ya dijuluki sebagai al-wasail al-iftirakiyah, karena banyak jadi adu domba, provokasi dan lain sebagainya. Makanya jangan sampai al-wasail al-ijtimaiyah ini ya yang kita gunakan menjadi al-wasail al-iftirakiyah. Oke. Baik, satu pertanyaan lagi, Lora. Dari, iya, bentar. Gimana? Sudah? Oh, ternyata karena sudah menunjukkan, enggak apa-apa? Oke, biar adil ya. Satu pertanyaan dari Pauna Putri. Satu, monggo, Mbak yang pakai kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila, perwakilan dari Pondok Putri Zenwa Batulabang, Madura. Di sini saya ingin bertanya mengenai seputar hadis yang lumayan viral di kalangan santri, yaitu mengenai seorang wanita. Yaitu ada sebuah kisah seorang suami istri ketika suaminya ingin menikah lagi dan istrinya tidak rela. Istrinya tidak mau kandi madu, istrinya tidak mau dipoligami. Walaupun sebenarnya poligami memang tidak butuh restu istri.
Tapi sang suami mengeluarkan makalah, ada hadis Nabi yang mengatakan, siapapun wanita yang rela untuk dipoligami, maka kelak di surga dia akan mendapatkan payung emas. Apakah hadis itu benar adanya? Soalnya kalau dikaitkan dengan perasaan, perempuan tidak akan pernah tahan. Dan ada seorang ustadz yang mengatakan beliau lulusan dari Pondok Pesantren Lirboyo dan juga tahfidz, yang mengatakan bahwasanya hadis yang mengatakan itu tidak benar adanya dari Nabi dan tidak jelas sanadnya. Dan kami ingin minta pencerahan hadis itu kepada Lora Ismail dan Lora Husain Basaiban. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dan agak sensitif mungkin ya. Sebenarnya menurut saya edukasi poligami ini sangat penting sekali ya. Karena sebagai masyarakat kita kebanyakan itu memahami bahwa poligami itu sunnah. Ayolah sunnah. Padahal kalau kalian buka hazanah dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i, saya mau nanya ke teman-teman, ya, menikah itu lebih baik 1 atau 2? Ngapunten. Lora ngapunten, sudah maghrib. Siap. Di stop dulu nanti Stop. dijawab lagi.